Halo, Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama dalam pandangan agama Buddha. Oke, kita lihat yang perkenalkan, nama saya Nicholas Diong dengan NIM 210403048 dari Prodi Teknik Industri. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, arti kata rukun. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun dipahami sebagai sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, asas baik dan damai. Kerukunan juga berarti pula perihal hidup rukun, rasa rukun, dan kesepakatan. Jadi kerukunan hidup umat beragama berarti perihal yang rukun, yaitu hidup dalam suasana yang baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati, dan bersepakat antara umat yang beda beragama atau umat dalam satu agama. Bagaimana suatu kerukunan bisa tercapai? Kerukunan akan bisa dicapai apabila setiap golongan agama memiliki prinsip setuju dalam perbedaan, berarti orang mau menerima dan menghormati orang lain dengan seluruh aspirasi, keyakinan, kebiasaan, dan pola hidupnya. Menerima dan menghormati orang lain dengan kebebasan untuk menganut keyakinan agamanya masing-masing. Memelihara kerukunan hidup beragama tidaklah berarti mempertahankan status quo, sehingga menghambat kemajuan masing-masing agama. Kerukunan itu harus dilihat dalam konteks perkembangan masyarakat yang dinamis, yang menghadapi beraneka tantangan dan persoalan. Lanjut, ada 6 dharma. Yang pertama, memancarkan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari, seperti kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan dan persatuan yang akan terwujud. Yang kedua, menggunakan cinta kasih dalam setiap ucapan berbicara dengan etiket yang baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Tiga, selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan, sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka. Empat, menerima buah karma yang baik, kebahagiaan, berusaha tidak serakah, dan membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang lain, dan rasa kepedulian sosial. Lima, melaksanakan moral etika dengan sungguh-sungguh dalam pergaulan masyarakat, tidak berbuat sesuatu yang akan melukai perasaan orang lain. 6. Memiliki pandangan yang sama, yang bersifat membebaskan diri dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut. Hidup harmonis, tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Lanjut, toleransi dan kerukunan beragama sejarah agama Buddha. Toleransi merupakan kata yang amat penting ya, yang harus diingat dalam suatu masyarakat yang multi religius. Seorang tidak boleh hanya mengkobarkan khotbahkan sikap tenggang rasa, tetapi juga harus berusaha pada setiap kesempatan untuk memungkinkan untuk selalu melaksanakan semangat keramahan, toleransi, sebab semangat itu akan membantu menciptakan suasana yang mengarah pada kehidupan damai dan serasi. Kita mungkin tidak dapat memahami atau menghargai nilai-nilai intrinsik dari upacara ataupun kebiasaan tertentu yang dilakukan oleh kelompok agama tertentu. Demikian pula orang lain. Mungkin tidak semua orang dapat memahami atau menghargai upacara atau kebiasaan kita sendiri. Tapi jika kita tidak menghendaki orang lain menertawakan perbuatan kita, janganlah kita menertawakan orang lain. Kita juga harus berusaha mencari arti atau memahami kebiasaan-kebiasaan yang asing bagi kita, karena itu akan membantu kita mengerti lebih baik cara dapat meningkatkan semangat toleransi antara para penganut agama yang bermacam-macam. Agama Buddha adalah agama yang penuh toleransi. Kedewasaan kehidupan beragama tidaklah ditandai dengan sikap fanatisme, menjaga kemurnian ajaran semata. Tetapi kedewasaan hidup beragama justru ditandai dengan kemampuan kita untuk menghargai orang lain, walau memiliki tradisi dan ajaran yang berbeda. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha dikembangkan dengan semangat cinta kasih, bukan dengan kekuasaan apalagi kekerasan. Lanjut, wawasan kerukunan masa kini. Master Wan Jung Kwang, pimpinan Institut Misionaris Buddha Maitreya dari Taiwan, menjelaskan bahwa agama janganlah menjadi penghalang bagi umat manusia untuk hidup harmonis. Kita hendaklah memandang setiap orang sebagai saudara kita satu sama lainnya tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan agama. Pada abad 21 ini, jika masih ada orang yang tidak memiliki konsep dunia satu keluarga, maka ia akan digilas oleh zaman. Dalam pandangan Master Wang, abad 21 adalah abad dunia satu keluarga, merupakan satu kebutuhan kita bersama-sama
untuk mewujudkan dunia satu keluarga. Laksa negara menjadi satu keluarga, laksa bangsa menjadi satu keluarga, laksa religi menjadi satu keluarga. Inilah pandangan tokoh Buddhis terkini yang memandang sangat penting kita meletakkan kerukunan hidup sebagai dasar pengembangan agama. Sekian dari saya, Namo Buddhaya, terima kasih.